Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Maulaningsih, kelas 6A, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Pontianak. Baiklah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Praktek Bisnis Pendidikan yang diampu oleh Ibu Dr. Misdah SAG MAG. Baiklah, langsung saja kita ke videonya. Nah, baiklah, sebelum kita masuk ke apa sih urgensinya, kita harus memahami dulu nih apa itu kemitraan dalam dunia bisnis pendidikan. Jadi, kemitraan itu bisa kita katakan sebagai hubungan antara lembaga pendidikan dengan lembaga luar atau pihak luar, di mana dari hubungan ini kita memiliki tujuan yang terencana, kemudian sama-sama saling menguntungkan dan memiliki tujuan yang sama. Nah, dari itu kita bisa, setelah kita mengetahui apa itu kemitraan, kita lanjut ke mengapa sih kemitraan ini penting dalam dunia bisnis pendidikan. Nah, yang pertama, karena lembaga pendidikan itu bisa saja tidak optimal dalam menjalankan bisnis pendidikan. Kemudian ketika kita sudah memiliki atau mengetahui itu, maka bisa saja dengan kemitraan tersebut kepercayaan masyarakat atau pihak luar itu kepada sekolah akan lebih meningkat, dan ketika kemitraan juga sudah terjalin maka bisa meningkatkan mutu pendidikan yang ada di sekolahnya. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya saja ketika suatu sekolahan itu memiliki kerjasama terhadap pihak kampus ataupun suatu lembaga pendidikan, suatu lembaga bimbel. Nah, contoh seperti ini, ketika satu sekolah atau satu SMA itu biasanya kan sering siswa-siswanya itu ingin masuk ke kampus-kampus top. Nah, di sini pihak luar atau kemitraan luar itulah memiliki peran sehingga mereka memiliki kerjasama antara bimbel tersebut dengan sekolah tersebut untuk mengajari anak-anak muridnya demi mengejar kampus-kampus top tersebut. Nah, dari sini kemitraan itu penting dalam bisnis dunia pendidikan sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan dan mereka memiliki tujuan yang sama, saling menguntungkan dan meningkatkan mutu pendidikan dalam bisnis pendidikan. Nah, jadi sekian urgensi dari kemitraan bisnis pendidikan ini. Mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai teknologi nih, bagaimana pengaruh teknologi terhadap pemasaran bidang pendidikan. Nah, jadi tidak dapat kita pungkiri ya bahwa sekarang itu adalah zamannya teknologi, zamannya AI, zamannya modernisasi. Kita sebagai makhluk modern itu tidak bisa lepas dari yang namanya teknologi, dan saat ini yang sedang tren yaitu sosial media. Nah, di sini pentingnya peran teknologi sebagai pemasaran di pendidikan, di bidang pendidikan. Nah, zaman sekarang itu sudah banyak sekali pendidikan atau bidang pendidikan yang menggunakan sosial media untuk memasarkan atau memperkenalkan sekolah-sekolahnya. Contohnya, faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu kualitas isi dari konten tersebut. Nah, jadi ketika sebuah sekolah melakukan pemasaran melalui sosial media, nah kontennya atau isi kontennya itu juga harus jelas, juga harus memperkenalkan sekolahnya dengan baik, kontennya tidak memenuhi atau melanggar sara. Kemudian kedua, SDM-nya, maksudnya bagaimana SDM atau sumber daya manusianya juga harus memiliki kemampuan ataupun kompetensi di bidang teknologi ataupun pemasaran melalui sosial media tersebut. Kemudian secara konsisten ataupun bidang pendidikan ataupun sekolah tersebut harus konsisten untuk melakukan pemasaran dan mengiklankan sekolahnya dengan baik
dan konsisten melalui sosial media tersebut. Nah, setelah kita mengetahui faktor-faktor yang tadi, kita bisa mengetahui nih bahwa teknologi itu penting untuk, ataupun bukan teknologi, maksudnya sosial media itu penting untuk membantu sekolah ataupun pendidikan untuk memasarkan, untuk meningkatkan mutu di bidang pendidikannya dengan syarat tidak melanggar sara dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh undang-undang. Baiklah, kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, terakhir, saya memiliki minat untuk terjun ke dalam dunia bisnis pendidikan. Mengapa? Karena bagi saya sendiri, bisnis pendidikan dalam dunia pendidikan itu tidak hanya saya pandang sebagai cara untuk mendapatkan keuntungan semata. Namun di sini saya memiliki peran sebagai si pendidik tersebut. Secara pribadi saya sebagai mahasiswa pendidikan agama Islam, di sini saya bercita-cita ingin menjadi seorang pendidik. Jadi saya ingin terjun ke dunia bisnis pendidikan itu tidak hanya karena keuntungan, tapi juga karena minat saya terhadap pendidikan. Nah, di sini saya memiliki berbagai alasannya. Yang pertama, karena tadi yang sudah saya sebutkan, karena saya merupakan mahasiswa prodi pendidikan dan terkhusus adalah prodi pendidikan agama Islam, maka saya memandang ilmu bukan hanya sebagai alat untuk membangun negeri, tapi saya juga yakin bahwa ketika saya membagikan ilmu tersebut, maka akan ada pahala yang mengalir, insya Allah menjadi pahala jariah untuk saya dan keluarga saya. Nah, dari ilmu tersebut insya Allah akan membantu membangun generasi menjadi lebih baik jika kita lakukan dengan benar. Sehingga dari situ saya ingin belajar lebih dalam mengenai bisnis, terkhusus menjadi entrepreneur ataupun pembisnis di bidang pendidikan. Nah, kemudian dengan itu saya ingin merealisasikannya dengan cara membangun mungkin bukan sebuah yayasan, tapi saya ingin membangun sebuah lembaga kecil berupa bimbel untuk anak-anak juga. Di sini fokusnya menuju ke pendidikan agama Islam karena latar saya merupakan anak PAI. Nah, saya akan mengembangkannya melalui teknologi dan melalui cara tradisional. Jadi di sini anak-anak bisa untuk melakukan bimbel tersebut secara online dan secara offline. Nah, dari situ maka saya memiliki minat yang besar untuk terjun ke bisnis pendidikan atau dunia bisnis pendidikan dan menjadi seorang entrepreneur ataupun pembisnis di dunia pendidikan. Karena saya merasa jika pendidikan hanya dilakukan secara tradisional, tidak campur tangan dengan teknologi dan sosial media, maka bisnis pendidikan akan terbawa arus dan mengalami kemunduran. Maka dari itu kita harus mengembangkan pendidikan dengan mempelajari ilmu bisnis pendidikan dengan baik sehingga kita dapat memajukan dan membangun generasi negeri ini dengan lebih baik. Oke, sampai situ saja penjelasan yang dapat kita bahas dalam video kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.